Allah katakan qad aflaha man zakkaha, telah sukses ya orang yang menyucikan jiwa. Bagaimana caranya? Yang pertama berdoa. Makanya kalau kita lihat doa-doa Nabi SAW tadi disebutkan ketika khutbatul hajah, beliau berdoa, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Nanti khutbah lagi, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Nanti khutbah lagi, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Tapi terkadang kita dengarkan khutbah itu ya tidak menghayati bahwa ini ada doa gitu. Kita sekedar menunggu kapan khotib ini mulai ceramah. Lu dia sudah mulai. Dan dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada doa yang sering Nabi baca sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Beliau mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maula. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya, karena jiwa ini dapat berubah menjadi baik, menjadi lebih baik, dan menjadi jiwa yang bertakwa. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'arihna bis salah." Bilal, ayo bang, kumandangkan azan agar kita ini istirahat dengan sholat. Bagaimana sholat itu bisa menjadi tempat istirahat? Kebanyakan kita itu masih istirahat dari sholat. Udah sholat tenang, jadi bukan orang ayo sholat anak kepingin tenang, belum. Banyak di antara kita itu istirahat dari sholat, bukan istirahat dengan sholat. Maka minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada jiwaku ketakwaan, jadi nurut ya. Wa zakkiha, bersih. Karena di antara yang mengotori jiwa itu adalah perbuatan dosa dan kebiasaan berbuat dosa. Ada orang berbuat dosa bertobat, tapi ada orang kebiasaan dia berbuat dosa. Bahkan jiwanya kalau nggak berbuat dosa sakit. Jadi ketika dia berbuat dosa ada hormon kesenangan yang bangkit dalam tubuhnya. Jadi dia kalau nggak melakukan dosa itu kok ada yang kurang. Na'udzubillah. Maka minta supaya Allah anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baiknya yang membersihkan jiwa itu. Kenapa? Allah Rabbuh, Allah Tuhannya. Anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maula. Engkau yang menciptakan, engkau yang mengatur, engkau yang melindungi, engkau yang memiliki. Ya, kemana orang akan menyucikan jiwanya? Ya kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan berdoa. Makanya kita jangan pernah putus berdoa, minta supaya jiwa kita ini dibersihkan. Kapan baca doa itu? Ya terus dibaca. Boleh jadi pagi ini jiwa kita tenang, nanti siang-siangan mulai jiwa itu nggak tahu mau kemana. Ada perempuan lewat, jiwanya jadi membara. Apalagi kita tahu pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun. Nggak perlu kena, lewat aja. Kadang-kala pengaruh racunnya itu sudah dirasakan. Maka minta sama Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maula.
Nggak cukup di situ doa Nabi SAW. Beliau mengatakan, Allahumma, ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Beliau berdoa, melanjutkan doanya itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tuh hadir kajian, sampai ada ikhwan kabir, ikhwan senior belajar. Oh, saya sudah lama belajar di Masjid Utsman itu. Berapa tahun? Lama. Selalu anak hadir di kajian Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Pertanyaannya, manfaat nggak ilmu yang antum pelajari? Karena kelak pada hari kiamat, pertanyaan yang akan ditanyakan kepada antum itu bukan berapa banyak ilmunya, tapi an ilmihi madza amila bihi. Yang ditanya itu ilmunya dipakai buat apa sama engkau? Maka sayang sekali kalau kita mulai hafal Quran, mulai hafal hadis, sering ikut kajian, tapi ternyata ilmunya nggak diamalkan. Berapa banyak orang yang engkau ajak dengan ilmumu kepada Allah Azza wa Jalla? Berapa banyak masyarakat yang merasakan keberadaanmu setelah engkau belajar agama ini? Masyarakat itu tidak tanya berapa yang dihafal, berapa kajian yang kau hadiri, tapi mereka melihat sikap yang berubah dari orang yang berilmu. Karena ilmu itu membawa kepada perubahan. Tapi ada ilmu yang lain, Pak. Baik itu ilmu agama yang tidak bermanfaat karena tidak diamalkan, atau diamalkan tapi tidak ikhlas, atau ilmu-ilmu dunia yang hanya mengantarkan kita kepada kecongkakan belaka. Ada yang seperti itu, gak bermanfaat. Kau belajar. Berapa banyak orang yang belajar 4 tahun kuliah umpamanya, tapi ternyata dia salah jurusan. Orang kau belajar apa? Ya Allah, ya itu. Ada gunanya? Kayaknya gak ada gunanya. Cuma ngabisin duit aja, menghabiskan waktu. Dan pekerjaan dia sama saya nggak sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Dia tinggalkan. Maka kita berlindung jangan sampai waktu kita habis untuk mempelajari sesuatu ternyata la yanfa gitu loh. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. Yang kedua, dari hati yang tidak tunduk. Kita tuh paling sakit hati sama anak kalau dipanggil nggak dengerin, disuruh nggak dikerjakan. Sebagian kita kayak gitu sama Allah Azza wa Jalla. Hatinya itu nggak tunduk gitu loh, membangkang. Ya, dosa dia lakukan. Sholat tidak khusyuk. Ingin segera selesai ibadahnya. Ada orang yang hatinya nggak tunduk. Padahal sholat itu menjadi ringan kalau hati kita penuh dengan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana ketika kita menghadap Allah, aku ini sedang beribadah kepada Allah. Aku ini sedang sujud buat Sang Pencipta loh. Aku dari tadi berdiri, ruku, kemudian setelah itu sujud, meletakkan keningku di bumi. Aku ini sedang tunduk kepada Sang Pencipta. Allah memerintahkan, wa aqimus shalah. Aku disuruh sholat, maka aku tunduk.
Yang ketiga beliau berlindung, wa a'udzubika min nafsin la tashba. Dan aku berlindung kepadamu dari nafsu yang nggak ada kenyangnya. Nggak ada kenyangnya. Kita itu kalau dapat uang 1 juta, kepingin 2 juta aja. Dapat 2 juta, kepingin 1 miliar. Apakah orang yang hartanya 1 triliun sudah puas? Padahal 1 triliun itu, kalau sebulan dia makan 1 M, cukup berapa tahun ya? Berarti setahun 12 M. 10 tahun 120 M. Cukup berapa tahun ya? 80 tahun mungkin. 1 T itu. Artinya dia nggak kerja, udah. Kau beribadah, berangkat umroh ini itu aja. Enggak. Kepingin 2 T, kepingin 3 T, dapat 10 T, ditinggal duitnya. Loh, kok ditinggal fulusnya tuh? Ya habis waktu anak mati anak sudah. Bayangin, nggak ada puas. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqattar. Kita itu sudah ditanamkan di diri kita kecintaan syahwat kepada wanita. Ada. Makanya dalam Islam itu 4, maksimal 4. Lu tapi nggak ada. Nggak ada. Sampai situ. Karena ada orang yang dikasih kesempatan sama Allah, bukannya dia ambil yang halal, dia ambil yang haram. Nggak ada puasnya. Ada yang berzina dengan 100 wanita. Selesai. Enggak. Maka ada keinginan-keinginan jiwa yang terus seperti minum air laut ya. Maka kita minta sama Allah, aku berlindung dari nafsu la tashba. Nggak ada puasnya. Dan yang terakhir, beliau mengatakan wa a'udzubika min da'watin la yustajabulah. Ini penutup doanya ya, Masya Allah. Setelah minta sama Allah, berikan ketakwaan kepada jiwaku, bersihkan jiwaku, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang nggak tunduk, dari jiwa nggak ada puasnya. Yang terakhir beliau mengatakan, aku berlindung kepadamu dari doa yang nggak dikabulkan. Apa gunanya minta, kemudian nggak dikabulkan? Maka kita juga kadang-kala mikir, ya Allah, doaku kira-kira dikabulkan nggak sama Allah ya? Ada apa sama aku? Karena ada penghalang-penghalang doa. Kita tuh disuruh berdoa. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata ada syarat dan ketentuan. Kita sering apa ya? Sering membaca ada hadiah, ada bonus. Di bawah itu ditulis syarat dan ketentuan berlaku. Kadangkala kita ini nggak ngelihat itu. Oh, saya dapat, kata dia. Loh, antum syaratnya dipenuhin nggak? Doa pun seperti itu. Berapa banyak doa yang kita panjatkan ternyata syarat dan ketentuannya nggak kita penuhin. Lalu kita suudzon sama Allah, kok nggak dikasih sama Allah? Ada masalah sama kita. Maka kita berlindung kepada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Doa yang tidak terpenuhi syarat dan ketentuannya. Doa yang akhirnya tidak didengar sama Allah. Gara-gara ada makan haram di situ. Atau dalam permohonan kita ada unsur dosa. Ada unsur pemutusan silaturahim. Tak dikabulkan jemaah. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.